Seluruh jagat media sosial baru-baru ini telah dibuat heboh dengan hadirnya sebuah percikan api pertikaian yang berkobar panas antara dua selebritis papan atas, yakni pedangdut senior Dewi Persik dan Rizky Bilar. Ya, hal itu bermula ketika Bilar secara tiba-tiba melemparkan sindiran pedas ke arah Dewi Persik. Di mana dalam video unggahannya itu, Bilar secara terang-terangan menyindir seorang pedangdut senior yang telah lama berlalu lalang di berbagai panggung dan acara televisi, namun belum mampu membeli mobil mewah. Dan tak berhenti sampai di situ saja, Bilar yang nampak kurang puas lantas menandai akun media sosial milik Dewi Persik di kolom komentar. Sontak saja, hal itu pun memancing banyak tanya. Terlebih ketika ditemui, kedua belah pihak enggan berbicara banyak soal kisruh ini. Aku nggak mau menjawab orang-orang toksik, sayang. Aku kan lagi bahagia. Secara personal temenannya gimana bisa Pak RT? Nggak kenal. Bisa dijawab, bisa dijawab. Awas sayang, awas, harus keinjak ke kanan mobilnya di kanan. Tapi soal ngetik yang ini bentar, soal kamu ngetik yang akun Dewi Persik itu seperti apa sih? Kan dibilang mobil sewaan itu, Bi menyindir itu gimana sih, Bi? Kamu kan disindir, Bi dikit aja, Bi 2 menit aja, Bi 2 menit nih. Itu Bi dikit aja, Bi dikit, Bi dikit. Entahlah apa yang sebenarnya terjadi, sehingga Bilar harus mengunggah konten sindirannya itu. Namun yang pasti, jutaan netizen termasuk pula para penggemar Leslar menjadi kebingungan akan semua ini. Apalagi tidak menutup kemungkinan jika polemik ini akan menghadirkan perdebatan panas di antara penggemar kedua belah pihak. Lantas seperti apa para fans Leslar menanggapi kisruh ini? Benarkah pula aksi Bilar itu telah membuat mereka terkejut? Sebetulnya kaget karena bahasanya Lesti ini kan sama-sama dari pedangdut ya. Iya, sama-sama penyanyi dangdut. Yang maksudnya masih satu tempat kerja, maksudnya tempat kerja sama Dewi Persik, apalagi seniornya Lesti kan gitu. Jadi Rizky Bilar ini nyenggol sebetulnya menjadi apa ya? Jadi problem sih karena di Lestinya itu kesian jadinya. Karena bagaimanapun juga Dewi Persik ini sebagai senior. Iya, untungnya Lesti nggak ikut-ikutan masalah itu. Lesti tidak ada komentar sedikit pun. Kita nggak tahu juga karena di publik belum ada berita-berita tentang Lesti ikut campur ya. Cuman kita nggak tahu ya kalau di belakang atau di belakang layar entah Lesti ikut membantu memecahkan masalah tersebut ya, kita nggak tahu. Mungkin nggak terlalu terlihat media aja. Yang saya harap sih kedepannya mereka bisa damai, baik-baik saja gitu. Tidak menyenggol sana sini lah. Iya, sangat disayangkan, seperti miris banget gak sih gitu. Soalnya sama-sama dalam satu pekerjaan bidang yang sama gitu, sama-sama penyanyi dangdut. Seharusnya sama-sama damai aja kan. Ya harusnya kasusnya direndam saja gitu, nggak usah main senggol-senggolan. Karena jadi bumerang juga untuk para netizen juga kan pasti itu beradu komentar gitu. Ya apalagi mereka ini kan punya fansnya masing-masing gitu kan. Ya kan? Iya. Karena yang namanya netizen itu pasti menyerangnya di komentar TikTok atau di video-video ya, ramainya di situ. Jadi bumerang buat para fansnya Leslar dan fansnya Dewi Persik. Dibawa santai aja, nggak usah dibawa emosi lah. Kak Rizky juga kan sudah dewasa, dari pola pikirnya juga harusnya sudah bisa paham. Pesan buat Kak Rizky Bilar, ya sebaiknya damai saja karena kan Lesti ini ya istrinya itu masih satu tempat kerja, masih juniornya Mbak Dewi Persik gitu kan. Ya seharusnya kasusnya direndam saja ya. Kak Bilar, sebagai panutan jangan sampailah mengecewakan kami para fans Kak Bilar dan Leslar. Sebaiknya tidak usah senggol-senggolan, apalagi kan istilahnya masalahnya cukup sepele ya.
Tetap masih gitu, iya. Bagaimanapun juga saya juga tetap fans sama Kak Rizky. Drama pertikaian antara Dewi Persik dan Rizky Bilar tidak hanya memancing perdebatan sengit, tetapi juga banyak disayangkan oleh masyarakat. Bagaimana tidak, istri dari Rizky Bilar, yakni Lesti, memiliki pekerjaan yang sama dengan Dewi Persik. Ya, keduanya sama-sama membesarkan nama lewat karya populer, serta suara merdu di atas panggung dangdut tanah air. Dan tak hanya itu, Lesti bahkan bisa disebut sebagai junior dari Dewi Persik. Lantaran pedangdut yang akrab disapa DP itu sudah memulai petualangannya di panggung dangdut jauh sebelum Lesti mentas di hadapan publik. Terlebih lagi, permasalahan yang kini ramai diperbincangkan menyangkut hal yang cukup sensitif, yakni seputar harta atau finansial. Lantas, seperti apa seorang ustadz menanggapi permasalahan ini dalam kacamata Islam? Untuk sebuah kendaraan, itu kan cuma hanya sekedar titipan, yang memang kapanpun dan waktunya kapanpun diambil sama yang menitipkan, itu terserah. Lantas apa yang harus kita sombongkan? Berapa banyak orang yang memang terkadang dia punya tapi tidak menampakkan kepunyaannya. Tapi dalam sebuah kendaraan, mewah atau tidakkah sebetulnya sama saja. Contohnya seperti jam tangan. Jam tangan yang harganya miliaran bahkan ratusan juta, tapi ketika jam tangan dengan harga yang 50.000, tapi kan sama saja, muternya sama, tidak berbeda. Maka begitupun kendaraan, mobil. Mau mobil mewah atau mobil biasa-biasa saja, itu kan sama saja. Yang terpenting kan mobil atau kendaraan, bukan termasuk mewah atau tidakkah. Lantas apa yang kita harus banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu semua cuma hanya titipan yang tidak kekal abadi selama-lamanya. Kalau saya sih mau mobil sewaan atau mobil pribadi, ya yang penting sama-sama mobil. Yang terpenting yang tadi saya katakan, apa yang kita harus sombongkan di hadapan manusia. Yang kita cukup penilaian hanya penilaian manusia. Manusia hanya cuma sebatas bisa menilai, tapi hakikatnya semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau pinjaman, mau titipan, atau mau sewaan, itu pun yang menyewa bukan kita, tapi dia. Terus apa yang harus diuntungkan oleh diri kita ketika kita menyindir seseorang? Itu aja sih, Mbak. Bicara sedih atau tidak, itu ya kita kalau menjadi diri mereka pun ya kita akan sama, pasti akan sedih. Dan yang kedua, apa sih ketika sindiran itu untuk banyak mudoroatnya, apa sih yang kita kerjakan, maka tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu sedihnya hanya di situ aja sih. Kalau memang bisa dipertemukan, ya sama-sama duduk bareng, sama-sama tabayun, sama-sama klarifikasi bagaimana enaknya, dan sama-sama sebetulnya tidak ada yang diuntungkan dalam hal ini. Maka oleh karena itu agama mengajarkan kepada kita agar kita saling menjaga sebuah ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita. Memang kita beda orang tua, akan tetapi kita satu saudara, satu keimanan, satu agama. Mudah-mudahan ini yang membuat masyarakat agar melihat public figure yang betul-betul menjadi contoh untuk masyarakat sekitar. Mudah-mudahan ya saya doakan masalah ini biar cepat tuntas dan beres, dan biar semuanya lancar semuanya.